إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. الحمد لله رب العالمين. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersama-sama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai siang hari ini Allah berkenan memberikan kesempatan kembali, umur panjang dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan juga seluruh keluarga kita dan juga cepatnya bangsa dan negara kita ini Allah berikan kesehatan. Amin. Lahir batin, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu, adapun syarat yang ketiga. Syaratnya yang ketiga itu satrul aurati, menutupi aurat. Menutup aurat. Jadi aurat itu definisinya, maknanya ya sesuatu yang wajib ditutup. Jadi nggak boleh kok aurat dibuka-buka, apalagi diunjuk-unjukin, diekspos kayak zaman sekarang. Aurat malah dijual. Aurat malah dijual, dipamerin kayak kuda. Apalagi ini malah tahun baru ini nanti di Bali sono itu kumpulan orang-orang yang nggak nutup aurat, pakai kacamata tapi nggak pakai baju gitu, persis kayak apa Pak, kayak kuda itu yang untuk narik apa, dipakein kacamata, juga dipakein sabuk tapi nggak pakai celana, nggak pakai baju. Na'udzubillah min dzalik. Kalau manusia berperilaku kayak gini ya nanti nilainya lebih rendah dibandingkan iya, ibu yang bilang. Tapi iya memang Bu, iya. Wasalisu, dan adapun yang nomor 3 itu satrul aurati, nutupi aurat, nutup barang sing wajib ditutupi. Kalau wong Jawa ya barang wadi sing kudu ditutup. Wong wadi kok malah dituduh-tuduhno. Mestine malah ditutupi kok malah dituduh-tuduhno. Wa ya adapun aurat minar rajuli, dari auratnya orang laki-laki, dari auratnya orang laki-laki itu min tahtas surati, dimulai dari bawahnya dengkul, bawahnya lutut, dimulai dari bawahnya lutut, bawahnya dengkul. Ulangi Pak, minta atas surati, dimulai dari bawahnya pusar, ila ma tahta rukbati, sampai ke bawahnya dengkul, lutut. Asurah wa rukbah. Tapi ini ada yang memberi makna di atasnya pusar, di bawahnya lutut. Jadi yang lebih ihtiyat, hati-hati dalam hukum, auratnya laki-laki itu di atasnya pusar
sampai di bawahnya dengkul. Jadi itu wajib ditutup. Wajib ditutup. Wal amatu, dan adapun auratnya perempuan amat. Perempuan amat. Perempuan amat ini perempuan yang menjadi tahanan lalu dijadikan budak. Seorang perempuan yang menjadi tahanan perang lalu dijadikan budak. Itu auratnya sama seperti auratnya laki-laki. Auratnya sama seperti auratnya laki. Itu misluhu, menyamainya. Itu misluhu, menyamainya. Illa zuhriha, kecuali punggungnya amat. Wa batniha, dan perutnya amat. Wa minal hurrati, dan adapun aurat daripada perempuan merdeka. Aurat daripada perempuan yang merdeka, perempuan yang tidak menjadi budak seperti kita ini, perempuan merdeka. Itu ghairul wajhi, selain muka, wal kafi, dan telapak tangan. Jadi mukanya nggak harus ditutup, kecuali ditutup karena takut kena COVID, kena corona. Karena apa? Mukanya perempuan ini nggak wajib ditutup beserta dua telapak tangannya. Selainnya itu semuanya wajib ditutup. Bagaimana orang-orang yang Masya Allah, yo rambutnya nggak ditutup, yo kakinya nggak ditutup, pahanya juga nggak ditutup. Ditutup tapi terkadang apa Bu? Nerawang. Ditutup tapi apa itu? Nonjol. Nerawang gitu. Insya Allah ini nanti mengerikan. Rambutnya nanti dijantur sama Allah. Naudzubillah min. Bahkan siksanya amat pedih, karena bisa menjadi sumber daripada kehancuran kehidupan dunia. Gara-garanya apa? Gara-garanya aurat. Perempuan nggak nutup aurat. Makanya kalau di lingkungan kita ini ada ibu-ibu yang begitu, ya baiknya dinasihati. Baiknya dinasihati. Soalnya nanti timbulnya fitnah dari situ. Iblis menggiring, setan menggiring orang-orang ini supaya jatuh dalam permusuhan itu lewat situ. Bahkan yang paling ini dari rambut. Jadi matanya itu diarahkan melihat rambut belakang. Setelahnya itu sama setan matanya ditarik ke bawah. Setelah rambut ngelihat apa itu? Ngelihat apa? Bawahnya rambut tuh. Apalagi kalau jalannya megol gitu. Akhirnya timbulnya fitnah. Lah kalau ada laki-laki yang lihat begitu, ya salahnya laki-laki apa perempuan ya? Hah? Lah laki-lakinya normal ya Pak? Kalau laki-lakinya normal, enek ngono gak gede, terus mulus ngono bro.
Lha ya oleh didelok. Boleh nggak dilihat, Bu? Mestinya ibu yang nggak boleh dilihat. Jangan sampai dilihat gitu. Apalagi yang mulus-mulus tuh. Kalau yang hitam-hitam yo podo, yang hitam-hitam walaupun nggak menarik gitu yo. Orang nggak mau ada yang lirik itu yo, tetap aja dosanya sama. Hitam legam itu. Pernah ya nyebrang itu mulai dari Banyuwangi, Bali terus ke Nias, ke Pulau Nias tuh. Itu kapal feri itu kan di atas itu wis orang berjemur gitu, Pak. Hitam-hitam kayak aspal. Wis jauh lebih hitam dibandingkan dibandingkan saya gitu. Ya, saya hitam tapi wah hujan. Hitam. Jadi daratan ngono. Yang mau. Lah kita lagi jalan-jalan loh, ngelihat ya dosanya ya sama, walaupun nggak menarik itu. Tapi yang lebih dosa kira-kira siapa itu? Bu? Loh, menurut sampean gitu, menurut sampean. Terus akhirnya karena suami sampean ngelirik begitu, sampean melihat ngamuk. Ngamuk wis pasti timbulnya fitnah. Dasar perempuan. Terus yo merembetnya ke laki-laki, yo laki-laki mata macam-macam. Akhirnya suami sendiri ini timbul kerusakan yang luar biasa gara-gara gak nutup. Makanya di dalam sholat tuh menjadi syarat harus nutup. Sebelum sholat harus nutup aurat. Allah nggak mau ngelihat orang telanjang. Wow, ngadep Allah masa. Ibu. Tapi apabila memang kita berada di posisi di tempat yang memang di situ bukan muhrim kita. Bahkan Ibu, zaman sekarang itu sampean hati-hati, apalagi punya anak laki-laki, Ibu, yang mudah menginjak usia remaja. Itu sampean pakaiannya hati-hati di rumah, sekalipun dengan anaknya sendiri. Tapi kalau sampai di dalam kamar, silahkan, bahkan nggak usah pakai celana itu malah makruh hukumnya. Kalau kumpul nggak usah pakai celana. Hukumnya soalnya kalau suami butuh nanti ngerepotin. Loh, ini bener ini, walaupun bercanda, ini hukum ini, Bu. Apalagi kok pakai celana jin yang ketat, susah dibuka gitu. Oh, digunting wi. Jadi kalau ngumpul sama suami, Bu, ganjarannya gede wi. Gak usah pakai. Paham nggih? Tapi kalau keluar didobel-dobelin malah, supaya sama sekali nggak nerawang, nggak nembus pandang. Udah pakai baju dalamnya didobel-dobelin, saya benar-benar nggak nerawang. Ini adalah menjaga kehormatan diri kita sendiri, menjaga kehormatan lingkungan, menjaga kehormatan keluar itu. Kalau ada bahasa lonte, bahasa apa? Lonte itu ya gara-garanya begitu, walaupun belum tentu berperilaku, tapi diberi cap kayak gitu tuh, Pak. Oh, dasar perempuan, padahal dia belum tentu ngelakuin itu, gara-gara nggak nutup. Nah, sekarang ini kita ini di jalan itu repot, apalagi kalau minggu pagi ini di Greenwich itu, Pak. Wah, orang lari pagi apa itu nongkrong di situ.
Jadi malah kayaknya menjadi kebanggaan zaman sekarang. Naudzubillah min dzalik. Diterusin. Bismillahirrahmanirrahim. Auratnya perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Telapak tangannya sama wajahnya ini nggak usah ditutup. Nggak usah ditutup. Soalnya bahayanya kalau menurut Imam Syafi'i wajah yang ditutup itu nanti kalau akad jual belinya bisa nggak sah. Soalnya kalau ada penipuan nyarinya susah. Lah mukanya nggak kelihatan, pakai cadar gitu. Jadi sekarang itu bahayanya. Jadi nutup muka itu, lah kalau nggak usah ditutup kan bisa beda ini laki apa perempuan. Apalagi yang jenggotan, apalagi yang kumisan gitu kan. Oh laki-laki itu mau masuk ke tempatnya kosan perempuan ya langsung ya toh. Lah kalau ini enggak, bahkan di hotel-hotel sekarang gitu. Di hotel-hotel puncak sono, saya punya teman-teman banyak di sono, Pak. Jadi itu kalau masuk ke hotel begituannya itu pakai cadar, Pak. Jadi ini ternyata nutup aurat itu sama Allah juga diberikan referensi yang jelas dan tegas, itu betul-betul menjaga manfaat dan melindungi madharat daripada manusia itu sendiri, dari manusia itu sendiri. Bahkan supaya nggak timbul masalah-masalah itu, ya memang harus bercadar, harus dihilangin cadar itu, Pak. Sekalipun memang ada yang membolehkan, Cuman kalau Imam Syafi'i tegas, udah mukanya nggak usah ditutup karena apa? Rasulullah sendiri juga memberikan bimbingannya seperti itu. Bahkan hadis-hadis Nabi banyak itu adalah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil qadumi riwayatani, dan adapun di dalam masalah telapak kaki, itu ada riwayatani, dua riwayat. Maksudnya boleh enggak kalau telapak kakinya kelihatan? Maksudnya telapak kaki perempuan. Itu ada dua riwayat. Wasya'ru an-nazilu tu auratun, dan adapun rambut yang lembreh, jadi rambut panjang ya harus ditutup. Karena apa? Rambut itu aurat. Wasyaru, dan adapun rambut an-nazilu yang turun ngelembreh, itu aurat. Wa in kasyafa, dan jika menjadi terbuka apa yang terbuka, rubu udwin, seperempat anggota, minal aurati, daripada aurat, karuba isaki, seperti seperempatnya betis, kebuka seperempatnya betis. Awid zakari, atau kebukanya zakar, wahdahu, dengan sendirinya. Qadro adain, pada kadar mendatangi. Qadro kadai ruknin, katanya.
kadar mendatangi rukun satu itu yufsidu, membatalkan as-sholata pada sholat, ngerusak adanya ingkisyaf, kebuka itu as-sholata pada sholat. Jadi kalau ada wanita, misalnya kalau yang banyak terjadi ini, kalau sholatnya di lapangan ya, sholat di lapangan ikut sholat id itu, terus anginnya kenceng, mekenaknya kebuka belakang, kelihatan apa, telapak kakinya sama betis ya. Bahkan cuma seperempat betisnya, nggak semua gitu. Itu membatalkan sholat. Itu membatalkan sholat. Apalagi kalau sengaja dibuka, ya memang udah batal dari pertama, dari awal. Jadi selama ini Pak mungkin banyak ya yang nggak ngerti, terus akhirnya dalam masalah aurat ini seolah-olah kita ini tren mengikuti budaya gitu. Padahal Masya Allah itu sangat berat hukumannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi yaitu karena sumber kerusakan fitnah diantaranya adalah disebabkan oleh orang-orang nggak mau nutup aurat. Ya kalau nonton lomba renang gitu gimana Pak itu? Misalnya SEA Games itu tidak hanya nutup aurat itu, wis kurang sedikit tok telanjang bulat itu. Kurang apa? Saidik tok, wis sudah melejet tuh. Hukumnya gimana itu Pak? Kalau laki-laki hukumnya gimana itu? Sunat atau wajib? Apa boleh gitu karena itu lomba gitu? Lah iya, ya nggak usah ditonton Pak. Yang begitu nggak usah masa nonton itu namanya nonton biar seneng tuh hati kita itu. Gitu? Lagi itu malah ngenes. Apalagi di rumah memang yo istrinya kalah cantik gitu. Ya. Kalah bodinya, kalau biasanya bodinya orang renang itu kan cakep-cakep malah tadi. Wah, cakep. Wah. Akhirnya nimbulin apa lagi tuh? Ya nimbulin fitnah lagi. Begitu pulang lihat bodinya istri, wah. Wes kelombrot. Jadi laki-laki itu gak usah, perempuan juga gak usah lah itu. Karena itu makruh. Sesama jenis kita itu memperlihatkan aurat kita itu hukumnya misalnya ibu-ibu sesama teman unjuk-unjukan gitu. Apalagi bertanding yuk gede-gedean yuk. Bu, ya nggak boleh. Dulu itu ada lomba itu, bener ini saya nggak ngarang. Wong lomba gede-gedean payudara diukur. Pernah lihat nggak itu? Palatnya pernah. Lo bener ada itu. Gak percaya Mbak? Di Eropa itu udah kayak gitu Bu. Karena apa? Di dunia prostitusi itu yang seperti itu harus dimasukkan ke brosur. Ukuran ininya sekian, lubang hidungnya sekian. Lo bener. Bahkan di Timur Tengah itu, di perbatasan Irak itu. Naudzubillah min. Jadi udah kayak menjadi komoditi apa sih? Lah kalau jual tanah misalnya ukurannya sekian, lebar sekian, ini sekian gitu. Lah itu mah ini enggak. Jadi semuanya diukur. Bahkan mungkin kedalamannya juga diukur. Naudzubillah min. Gimana Allah enggak murka? Gimana Allah enggak murka? Ternyata Bu, di antara sebab turunnya menurut wali nih, menurut wali Allah,
Di antara sebab Allah menurunkan musibah seperti ini, azab seperti ini, corona ini, ya karena manusianya mendustakan agama, Pak. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah akhirnya merumuskan kalau mau tidur baca surat Al-Maun 17 kali. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi wala yahuddu fawailul alladzina hum wa yamnauna. Ternyata setelah saya pedalami, Pak, saya pelajari betul. Bagaimana enggak wong manusia sekarang semuanya perintah agama itu didustakan. Coba, tahukah kamu pendusta-pendusta agama itu? Sampai Allah nanya. Coba, tahukah kamu yang tukang bohongin agama, ngomongnya beragama tapi jangan taunya, nggak taunya perintah agama itu cuek. Wes gak usah banyak-banyak lah perintah agama. Yang saya bilang nuntut ilmu wajib apa sunat? Orang-orang, coba saya ingin tahu, orang-orang kalau hari Minggu, hari libur gini, jam segini ngapain coba? Udah seminggu dikasih kesempatan nikmat oleh Allah, bisa mengerjakan yang lain. Perintahnya manusia, kerja di pabrik, kerja di kantor, sama manusia taatnya kayak apa, Pak? Coba sama Allah, loh, timbang seminggu 3 minggu sekali suruh nuntut ilmu, Pak. Kejam bener manusia, Pak. Nikmat setiap hari diterima, setiap detik diterima, tapi nggak menjadikan dirinya semakin dekat sama yang ngasih nikmat. Kufur nikmat. Coba kalau sampean digituin sama anak sampean aja gimana itu? Wes gak usah, ini gak usah Allah, sampean merasa sampean tuh ngandung, merawat, membesarkan, terus sama anak digituin. Tiap perintah sampean dilawan, gak didengar. Kira-kira apa gimana? Yang lebih parah lagi, gak ngakuin anak udah sukses, sampean gak diaku sebagai orang tua. Misalnya gimana gitu? Wah, sakit tuh. Coba bayangin, manusia tinggal di bumi, Bu. Manusia tinggal di bumi, di langitnya Allah, airnya Allah, sehatnya Allah, umurnya Allah, semuanya Allah. Tapi justru setiap perintah nggak pernah didengar. Yang lebih parah adalah mengambil sesembahan selain Allah. Coba, ada manusia yang disembah sapi, disembah matahari, sembah air, disembah gunung, patung. Bahkan ada yang disembah HP yang disembah itu. HP itu disembah. Begini tuh ngejelek HP. Terlaluan. Katanya Mbah Syekh Zainuddin Mojosari, Pak, itu nemuin seorang ulama bilang, nanti ada penyakit yang namanya begini, itu virusnya menjijikkan, nggak pakai baju, berekor, dan ini akan menyasar sekian juta orang sedunia, orang-orang yang mendustakan agama. Ra'aital ladzi yukadzibu bidin. Akhirnya dirumuskan, sampean suruh baca itu. Tahukah kamu pendusta agama itu? 1, fadzalikal ladzi yad'ul, enggak peduli sama anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil, enggak peduli sama orang miskin, tetangganya kelaparan, saudaranya susah, juga peduli. Wala yahuddu ala ta'amil fawailul lil, sholat gak inget Allah, sampai sholat aja diinget bukan Allah, Pak. Alladzina hum an sholatihim, sholat gak inget Allah. Coba bayangin, apalagi di luar
di luar di depan TV, lagi main HP, lagi depan suami, lagi depan bos. Kira-kira ingat siapa itu? Di pasar lagi coba. Saya nanya ibu-ibu, Bu, nanti sampean sholat zuhur 4 rakaat berapa menit? Sampean coba arahkan fokus, sampean ingat Allah. Bisanya berapa detik? Sampean kalau bisa semenit aja hebat. Setiap sholat sampean ingat apa, Pak? Lah kayak begini nih gimana, Pak? Coba, Pak. Apalagi kok perintah-perintah yang lain harus berkorban, Pak. Seperti sahabat Nabi, para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kalau ada perintah ya dari Rasul, wahai sahabatku, besok kita mau perang Tabuk. Semuanya mempersiapkan perbekalan masing-masing untuk membela agama Allah, untuk membela agama Allah, untuk membela agama Allah. Wah, ngantri, Pak. Ada yang memberi 4.000 dirham. Ditanya Rasul, keluargamu apa kamu tinggalin? Enggak, Rasul. Semuanya adalah saya tinggalkan untuk Allah dan Rasul. Sayyidina Utsman datang, Abdurrahman bin Auf datang. Semua peralatan perang kekurangannya aku yang nanggung, aku yang nanggung. Itu kalau imannya para sahabat itu. Sayyidina Ali ini mantunya Rasul yang miskin, Pak. Itu cuman punya 4 dirham. 4. Ini Sayyidina Ali diinfakkan pagi 1 dirham, siang 1 dirham. Yang 1 dirham diinfakkan untuk diem-diem, dibuang di jalanan itu, Pak. Yang 1 dirham mencari orang supaya nerima infaknya itu nggak ngerti siapa yang ngasih infak. Jadi kalau kita, Pak, mari tolong agama kita, mari berkorban untuk agama kita. Kira-kira gimana? Jawabnya gimana? Wes gak usah duit lah, gak usah harta lah, waktunya aja lah, 3 minggu sekali gitu. Jadi cukup prihatin, Pak, cukup prihatin, Ibu. Kalau kondisi umat kita seperti ini, walaupun ini adalah agama kebenaran, saya khawatir nanti kalah dengan agama-agama yang tidak benar, yang batal, yang batil, tapi termanajemen dengan baik dan rapi. Pak, Bu, saya pesan, saya bolak-balik di sini nggak pernah lupa. Tolong diajak umat Islam, tolong diamar ma'rufi. Saya rasa Pak Ustadz Panut udah cukup menyebarkan lewat WA-nya, lewat undangannya. Mungkin kurang paham kali, Pak, Bu, didatangi. Terutama keluarga kita, Ibu, suami Ibu itu diajakin, istri Bapak itu diajakin, supaya nanti perjuangan di dalam kehidupan dunia kita yang kita terkadang sampai bela-belain berangkat pagi pulang, ini membawa hasil yang menyebabkan kita nanti justru akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, Pak ya, Bu ya. Berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Jadi terbukanya aurat walaupun hanya 1/4 daripada anggota tubuh kita, maka membatalkan sholat. Tangan, ada orang sholat mekenanya jilbab, setiap takbir tangannya kelihatan, Allahu Akbar kelihatan, Allahu Akbar kelihatan, Sami Allahu liman hamidah kelihatan. Dan yang lucu lagi, pokoknya sholat pakai celana yang dia pakai. Padahal kriteria sahnya sholat harus menutup
aurat, la auratnya perempuan semuanya semuanya tubuh gitu loh. Semuanya tubuh kecuali muka sama, nah ibu gih paham gih? Jadi mekenanya yang bagus itu mekena yang buatan dari orang dulu itu, yang orang Jawa yang tradisional dulu. Yang sininya ketutup tapi sininya enggak. Karena ini nanti fungsi kegunaannya, telapak tangan ini di saat sujud ibu itu harus nempel di tempat sujud, nggak boleh terhalang oleh meken. Dan muka kita juga gitu. Jadi kalau pakai mekena bu, itu di dalamnya ada bergo itu kan, ya itu dibatasi sampai pas tumbuhnya rambut sini. Dan rambut jangan sampai ada yang lewer keluar, dirapiin bener itu. Karena nanti kalau sujud ada rambut yang turun gitu, terus di saat sujud berarti muka kita, sebagian muka kita terhalang oleh rambut, itu bisa menyebabkan sujudnya nggak sah. Sedangkan sujud ini rukun sholat. Kalau salah satu rukun sholat nggak sah, berarti sholatnya paham gih? Paham bu? Jadi telapak tangan kita sama wajah itu harus betul-betul diperhatikan. Pak, Bu, sholat ini sekali lagi Pak, itu ibadah mahdhah yang tuntunan aturannya, tuntunan syariatnya itu langsung konsepnya dari Allah, dibawa Nabi, disampaikan kepada umat. Nabi pun nggak pernah berani nambah atau mengurangi sedikit pun, sesuai dengan karena ini ibadah mahdhah, ibadah mahdhah. Kecuali kalau ibadah ghairu mahdhah itu yo sesuatu kalau dijalankan menjadi manfaat dan baik, tapi syariatnya, aturannya nggak diatur oleh syariat. Contoh misalnya bersihin got supaya nggak banjir, diniati nilainya ibadah, tapi nggak pernah diatur bersihin gotnya pakai cangkul apa pakai kerukan apa itu. Yes, pokoknya intinya bersih supaya nggak banjir. Terus diniatkan ibadah karena Allah, lalu karena dikerukin nggak banjir, manfaat untuk orang. Niki ibadah ghairu mahdhah. Dandan, sampean dandan Bu. Dandan itu kalau diniatkan nyenengin suami, bukan nyenengin tukang ojek. Soalnya ibu-ibu sekarang kalau dandan tuh justru malah keluar rumah. Kalau keluar rumah mau ngojek itu malah dandan, wangi, wah cakep, bajunya juga yang cakep. Tapi kalau di rumah sampai dandan nggak Bu? Dekil-dekilan apa dandan? Suami terkadang nyuruh mandi sampai 4 kali itu gak didengar. Bu, mandin. Tar Pak tanggung sinetron nih. Pak tanggung. Mandi. Udah mau maghrib no. Mau bergerah begini Pak, nanti gerah lagi kalau mandi siang-siang. Padahal mestinya istri itu tahu kalau suami bilang begitu itu maksudnya cepet-cepet biar rapi, kelihatan dipandangnya itu seger gitu loh. Ini kok udah suami jarang di rumah ngelihat yang dekil-dekil begitu, kalau di jalanan ngelihat yang bening-bening. Ini kan timbulnya suami akhirnya nyari maning itu kan itu tuh Bu. Karena istri nggak bisa menyenangkan hati
wami. Sampean kalau di rumah justru dandan, kalau keluar sampean yang dekil-dekilan aja gitu. Jangan dibalik, di rumah duwekil, mana daster yang udah robek-robek yang dipakai. Lah baju yang bagus-bagus yang dibeliin bagus-bagus malah dipakainya keluar melulu Pak. Kalau keluar, kalau dilihat orang, kalau untuk arisan, kalau untuk kondangan, itu yang jangan. Yo yang pantas gitu aja lah yang keluar itu. Kalau pakai yang nggak pantas ya kita nggak enak, nanti setiap orang lihat itu istrinya siapa sih, oh, Pak Panut. Lihatnya nggak enak. Tapi ya yang pantas saja gitu. Tapi jangan yang kalau di rumah justru yang istimewa gitu. Ibu ya, yang istimewa. Ada seorang laki-laki dan perempuan itu digiring masuk ke lubang pawonan. Ngerti pawonan? Pawonan itu dulu adalah tungku, zaman dulu itu untuk masak nasi atau masak apa aja gitu. Terus bahan bakarnya dari kayu. Tungku apa itu? Pawonan gede. Apalagi kalau lagi hajatan nikahan. Apalagi kalau pawonannya untuk bakar bata merah gede. Nah itu laki perempuan itu digiring masuk ke situ, ke pawonan isinya api itu. Ditanya, itu siapa malaikat kok perempuan itu? Itu umatmu Rasul. Umatku, masya Allah, nangis Rasul. Umatku yang mana? Ternyata ya umatku yang senengannya. Hati-hati weh, hati-hati. Jadi apalagi ibu ini sudah bersuami, terus apalagi suami ibu yo suami yang soleh, cuman kurang dikit itu solehnya. Diajak ngaji supaya mau ngaji ibu ya. Yo kalau tanggung jawabnya insya Allah udah ada itu. Ibu udah dibikinin rumah, beliin mobil, gitu. Bedak ya dibeliin, belanja ya dikasih. Loh sekarang sampai tinggal membangun, namanya bangun rumah tangga. Tangganya tinggal bangun supaya semakin dimuliakan Allah. Di antaranya apa? Yus, jangan seneng-seneng meninggalkan perintahnya agama. Yang berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u adapun yang keempat itu waktu, masuk waktu. Warabiu adapun yang keempat itu waktu sholat harus masuk. Kalau belum masuk waktu, yo nggak sah. Bahkan nanti dosa. Keluar di waktunya sholat juga hukumnya dosa. Belum masuk sholat kalau kita sholat juga dosa. Makanya Bu, kalau kita mau sholat harus yakin ini udah masuk waktu. Terlebih-lebih kalau kita lagi di tempat yang memang nggak dengar azan gitu, itu ibu harus meyakinkan diri kita betul bahwasanya ini telah masuk waktu baru sholat. Terus kalau keluar waktu juga nggak boleh dosa. Al-Quran memerintahkan innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Betul di tadi? Sungguhnya sholat itu waktunya telah di waktu-waktu. Gak boleh kok sholat semau-maunya gitu. Bahkan kalau diperbolehkan kita jamak kosor, itu pun harus kriteria persyaratannya tepat. Gak boleh kok kita ini timbang belanja ke Bekasi gitu terus sholatnya di jamak kosor. Ada fatwa yang lucu-lucu ini Pak belakangan itu Pak. Terutama kalau lebaran, mau lebaran. Istri diajak belanja ke Jatinegara itu, belanja itu loh. Belanja apa? Yes, pokoknya baju apa-apa gitu, ke Tanah Abang gitu. Lah rumahnya Bekasi kok sono kok jamak kosor. Karena apa? Taunya dia pokoknya yang pepergian itu boleh jamak dan mengosor. Saya nanya, Bu,
Lah, sampean udah jamak kosor, iya. Kemana perginya? Jatinegara Pak Ustaz. Terus yang ngajarin gitu siapa? Ustadz saya. Ustadzmu siapa? Jadi aneh-aneh. Begitu gampangnya orang memberikan pemahaman teks agama tanpa memahami konteksnya. Yang boleh jamak kosor itu siapa? Nanti ada keterangannya sendiri. Terus orang yang bepergian boleh nggak puasa itu siapa? Siapa Pak? Misalnya ibu lagi bulan Ramadan pulang, boleh nggak puasa kan? Karena alasannya karena bepergian, perjalanan. Yang boleh nggak puasa siapa? Itu ada. Jadi nggak hanya sekedar pokoknya bepergian boleh nggak puasa. Orang nggak bawah sono, orang yo, sononya Bekasi lah daerah. Kalau orang gabus, orang bawah sono, itu kan kalau menjelang tanggal likuran 21, 23, 25, 27, itu kan biasanya ngirim-ngirim apa? Ngirim-ngirim rantangan. Ya termasuk saya di kan karena istri saya keluarga Tambun itu sering dapat apa? Kiriman rantangan. Biasanya sama bandeng gede-gede gitu. Lah yang ngirim ke saya itu yo saya tanya, misalnya dari Cikarang Gang Doli sono. Kamu buka sini ya? Enggak Om, saya enggak puasa Om. Lagi bepergian boleh enggak puasa. Wong Cikarang Tambun enggak puasa. Ini korban apa ini? Korban apa nih? Korban pemahaman ustadz yang memahami keterangan agama hanya teks, hanya tekstualnya, nggak ngerti konteks lah. Lah yang boleh puasa, nggak puasa itu yo siapa gitu loh. Nanti insya Allah pas di bab puasa kita akan bahas ya. Paham ya Bu? Yang boleh jamak kosor sholat itu siapa? Terus seandainya sampean nggak harus jamak kosor, itu lebih baik apa lebih jelek? Misalnya sekalian bepergian jauh, terus sholat tetap nggak sampean jamak, ya nggak sampean kosor. Walaupun ada keterangan, terimalah sedekahnya Allah. Karena apa? Orang yang bepergian jauh karena masakot itu boleh jamak kosor. Terima sedekahnya Allah. Akhirnya semuanya yang diambil patokan ini Pak, orang yang bepergian jauh, apalagi ya yang pemahamannya tek itu, akhirnya setiap bepergian yo pasti jamak kosor gitu. Nah anehnya masakotnya ini nggak menjadi pembahasan. Masakot itu adalah berat di dalam menjalani bepergian itu. Nah kalau sekarang itu kayaknya bepergian tuh nggak ada yang berat itu Pak, gitu. Ya bepergian kalau sampai naik bisnya ya cakep semua. Tidur sampai ya nyenyak di bis itu. Di tempat perisatan mana yang masakot? Waktu makan itu. Tempat sholat disiapin yang bagus. Ya toh istirahat cu. Apa kira-kira harus kita jamak kosor? Walaupun jamak kosor boleh karena bepergian tapi masakotnya, apalagi kalau bawa mobil sendiri, kapanpun kita ini bisa berhenti. Lalu kalau saya Bu, insya Allah yo sayang, kecuali memang capek bener itu, keliling Kediri, Tuban, Rembang, terus langsung Pati, Kudus, Demak. Coba yuk kita jamak. Atau kita terbang mana gitu, ternyata jalan di bandara itu jauh sambil nyeret apa itu, koper apa itu capek, yus akhirnya jamak. Atau sampean umroh
Karena memang waktunya ini mesti ketinggalan. Kalau kita itu misalnya menjalankan sholat zuhur, pasti ini nggak keuber. Langsung diniati, nanti saya subuh, ya, sholat zuhur sama asarnya saya jamaknya takhir. Itu boleh. Tapi kalau memang nggak masakot sama sekali, yo menurut saya bagusnya ya, walaupun boleh, bagusnya ya ketemu Allah semakin lama kayaknya semakin nikmat ya. Ketemu Allah semakin lama semakin, sampean kalau ketemu Allah semakin lama semakin seneng apa senep? Kalau ketemu suami lama-lama itu seneng apa seneng? Senep apa senep? Apa sebel? Pak, udah cepet pergi sono Pak, sebel banget. Kok tego ya Ben. Deh, paham ya Bang? Jadi hati-hati niki. Bagi ustaz ngoten niku jumlahnya wis gak karuan banyak. Bahkan itu dirilis di apa? Di internet, di ini ustaz begitu. Hati-hati itu pemahaman teks tanpa ngerti konteksnya. Paham ya Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sholatil fajri, adapun waktunya sholat subuh, waktunya sholat fajar itu minas subhi, daripada keluarnya fajar as-sodiki, fajar sotik yang benar, keluarnya fajar as-sodiki yang sotik yang benar. Fajar itu ada dua Pak, ada fajar kadzib sama fajar sotik. Fajar kadzib itu adalah belum waktu subuh. Dulu para sahabat Nabi banyak yang terkecoh, udah wadan itu. Loh, Rasulullah kok nggak datang? Karena apa? Itu di malam hari menjelang subuh itu ada dua fajar, namanya fajar kadzib sama fajar sotik. Kalau fajar kadzib itu adalah terang di langit, di angkasa itu. Tapi setelahnya terang diikuti gelap lagi, gelap. Makanya sekali-kali sampean melek ya. Dimulai dari jam 3 malam itu melek sampai subuh itu. Nanti sampean bisa ngelihat, oh ini fajar kadzib ini. Jadi terang di angkasa Pak. Lalu setelahnya terang diikuti gelap. Itu fajar kadzib. Itu belum masuk subuh. Lah sahabat juga banyak yang terkecoh. Wadzan. Bahkan lagi buka puasa, sahur di bulan Ramadan. Itu pada berhenti. Karena apa? Udah imsak. No, itu fajar. Gak taunya fajar kadzib, namanya fajar yang menipu, fajar bohong. Nah, waktunya sholat subuh dimulai dari fajar sotiknya Pak. Fajar sotik terang di angkasa, tapi setelahnya terang ini nggak diikuti oleh gelap lagi, terus terang. Karena apa? Datangnya pagi hari, bahkan nanti datangnya terbitnya mata. Lah waktu subuh dimulai dari itu Pak, Bu. Makanya dulu nggak pakai jam-jaman, gitu. Kenapa para sahabat banyak yang ahli zikir? Lah karena menunggu subuh itu pasti sama zikir dulu, baca Quran, zikir itu. Bu yo niru sidik-sidik yo. Pak, amen niru ya, niru sahabat Nabi gitu. Sidik-sidik belajar bareng-bareng sama saya juga lagi belajar. Jam 3 itu bangun. Ngapain ya? Baca surat Kahfi, surat Waqiah, surat Rahman. Nanti udah tahajud kira-kira kurang 15 menit. Ambian sholat kubailal fajri 2 rakaat, sholat sebelum fajar keluar, fajar sotik. Kata Nabi, nilainya lebih baik dibandingkan sampean punya harta seisi langit dan bumi. Nilainya lebih baik dibandingkan sampean kalau punya harta seisi langit dan bumi. 2 rakaat tok.
Rakaat pertama yang dibaca adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum sampai selesai, ya Pak. Wa'fu anna filana warhamna anta maulana sunal qaumil kafirin sampai akhirnya itu. Terus yang kedua al kafirun kul ya ayyuhal kafirun. Azan subuh, lalu sholat lagi sunat qobliyah subuh 2 rakaat top. Cobalah mumpung diberi kesempatan masih umur panjang, baru sholat subuh dan fajar subuh, insya Allah akan bisa menjamin kedudukan kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini amalan para walinya Allah. Amalan para, yuk kita belajar mengarah ke kayak wali Allah. Walaupun sekarang ya statusnya baru wali murid, apa wali nikah. Ibu, suami sampean nanti sampean bangunin. Pak, bangun. Pak, jangan yang bangun itu tok toh. Bangun. Sholat. Jajak sholat. Itu sampean istri yang betul-betul hakiki itu ya istri yang begitu. Tapi kalau mendiamkan suami nggak bener, wah itu namanya istri jagal. Istri jagal suami. Atau sebaliknya, ada istri nggak bener, suami diemin aja. Oh hati-hati itu. Bahkan tetap dipuji di ini. Naudzubillah min. Orang yang berani mengajak tegas secara kebenaran, itu teman sejati, itu keluarga sejati. Tapi kalau kita ini sudah didiemin, melanggar agama, itu terus hati-hati Pak. Naudzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Matahari terbit, sholat subuh waktunya habis. Kira-kira matahari naik 1 tombak, datang lagi waktunya sholat, namanya sholat duha. Coba apa jalanin, insya Allah sampean berubah segalanya men. Bahkan rizkinya sampean pasti berubah, hidup sampean semakin berkah. Loh bener ini jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa waktu zuhri, dan apun waktunya zuhur itu min zawali syamsi, dimulai dari tergelincirnya matahari. Beduk deng, matahari pas di tengah-tengah, matahari tepat di tengah. Makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah ini Pak, ini nggak langsung azan, didiemin dulu. Kalau langsung azan, ini nanti ada yang sholat, ini bisa makruh tahrim. Karena apa? Matahari masih pas di tengah. Sedangkan waktu zuhur dimulai dari setelahnya tergesernya matahari ke barat. Itu. Makanya kalau Ahlussunnah wal Jamaah azannya jam 1. Tidur dulu Pak. Jadi namanya waktu qailulah. Waktu apa? Waktu istirahat awan. Waktu turu awan. Jadi begitu mau masuk zuhur, kira-kira kurang 1 jam atau setengah jam tidur dulu. Nanti jam 1 baru azan. Kalau di kampung-kampung kita Ahlussunnah ya. Ibu, sama orang mana? Orang Jawa ya semua begitu, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Setelahnya itu baru pujian, masih pujian. Nanti komatnya jam 2 atau setengah 2 baru komat. Karena apa? Jam 2 itu setelahnya sholat langsung berangkat lagi ke sawah. Lah kalau pas beduk deng itu, orang-orang di kampung baru pulang dari sawah Pak. Makanya belum azan. Ngasih kesempatan orang-orang petani itu baru pulang dari sawah atau dari pasar, maka azannya adalah jam 1. Mereka udah nanti mandi, makan siang, bersih-bersih, baru diazanin, datang. Itu hebatnya para ulama kita Pak, cara memakmurkan masjid. Kalau di sini begitu masuk
azan nggak ada pujian langsung komat. Lah orang lagi wudhu di rumah aja nggak jadi berangkat, kenapa? Udah komat gitu ya Pak? Dirubah sini, dirubah ya Pak? Iya, azannya jam 1. Yang nyuruh siapa? Saya yang nyuruh. Ya nanti sampai ngomong sama pengurus itu. Ya, ngasih kesempatan orang-orang yang pulang dari pasar, dari ini tuh, ya. Ini baru syukur-syukur itu jam 12-nya itu tarhim dulu gitu. Jadi ngasih kesempatan kepada jamaah. Jadi masjid ini seolah-olah kayak miliknya apa? Merbot. Masjid cuman miliknya merbot. Azan, qomat, dia lagi. Orang Islamnya ya kalau kita ini tahu umat Islamnya datangnya pas-pasan, mestinya kalau dipujiin gitu ya, dipujiin dulu. Ame di Cirebon itu ada pujian tuh yang nyindir melulu sama anak kecil, suaranya nguwentring, dikentongi, diadanin ora teka. Nguwentring suaranya, aku dengerin tuh di Babakan Ciwaringnya tuh deketnya situ. Jadi yang pujian anak kecil. Wong Islam mesti ditabuh beduk, dibeduki, dikentongi, diadani ora pada teka. Jadi udah terkepok, wecek tuh. Masya Allah, oh prihatin. Masa masjid tuh, Bu, dirubah nggih. Dalilnya apa yang dipakai? Dalilnya kontek neh, dalilnya tek neh, gak ngerti konteknya. As-sholatu ala waktiha, sholat harus tepat waktunya. Lah waktunya sholat itu dawa, panjang. Coba zuhur mulai dari mana? Dimulai dari tergelincirnya matahari ke barat sampai apa itu? Ila bulughi dzilli mislihi, sampainya bayangan yang menyamainya. Jadi sampai setiap bayangan itu panjangnya sama dengan bayangan yang misalnya sampai tingginya 1,5 meter ya, atau 1 meter. Kalau berdiri bayangan sampean yuk panjangnya yuk 1, atau sampean diriin pensil panjangnya 10 cm. Begitu sampean tidurin panjangnya sama bayangan 10 cm, berarti waktu zuhur habis. Kalau masih ini belum sama, berarti waktu zuhur tetap ala waktiha, ala paham betul? Ala waktiha bukan dipahami kok. Begitu masuk adzan qomat. Lah orang Islam yang pengen sholat yuk. Ya kecuali pengangguran ya Pak ya, kayak kita gitu ya. Setengah jam sebelumnya udah bisa datang ke masjid. Loh kalau yang nggak pengangguran, paham ya? Kalau di sini dirubah bisa kan Pak? Ya minimal ya setengah jam lah. Setelahnya masuk waktu zuhur baru adzan. Kalau isya malah boleh bebas jam 12 malam baru adzan. Nanti jamaahnya jam 1 gitu. Lah siapa yang larang? Itu masih ala waktiha kok. Waktunya sholat isya habis hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar sodik. Puyuh, wajang. Makanya kalau di Nganjuk di Mbah Kiai Mujazat Faqihuddin itu isanya jam 12 Pak malam, karena sorenya pakai ngaji kitab. Jadi istirahat ngaji kitab jam 12 azan, baru jamaah nanti ngaji lagi sampai jam 2. Itu kalau bulan Ramadan jam 2 nanti selesainya adalah nyiapin sahur, habis itu sambil menjelang subuh sholat subuh ngaji lagi Pak, ngaji lagi sampai menjelang zuhur. Jadi 24 jatuh full ngaji Pak. Selama sebulan saya pernah ngikut sehari khatam kitab 1 Pak. Jadi sebulan 30 kitab. Kalau Ihya Ulumuddin ya khatam sebulan itu, Bukhari Muslim ya khatam sebulan itu. Ihya Ulumuddin itu sebulan itu Pak.
Cuman ya itu, masya Allah, rasanya orang ngaji nikmatnya luar biasa. Kalau pas kita ini udah selesai hataman ngaji, pulang kampung, padahal pulang kampung itu di rumah cuma dipotongin ayam satu untuk keluarga anak 10 gitu Pak. Dibaginya sak cuil-cuil gitu, nikmatnya masya Allah. Lah kok sekarang kalau setiap hari makan ayam kurang begitu nikmat, itu gimana Pak? Cuma makan ayam, makan ini setiap hari, kok rasanya udah. Kenapa Pak itu Pak? Kenapa itu Bu ya? Bu, mungkin karena keseringan kali makan itu. Mestinya nggak harus terus makan gitu. Bapak Ibu sekalian, paham ya Bu ya? Jadi kalau waktunya sholat zuhur dimulai dari mulai matahari tergelincir sampai diriin bayangan gini. Kalau nggak punya jam pun juga nggak apa-apa. Justru patokannya Islam bukan jam, karena kalau kita melihat jam, waktu di dalam sholat tuh berubah roh. Waktu kapan tuh? Sekian hari yang lalu, 2 minggu 3 minggu yang lalu, zuhur jam berapa? 12 kurang 20. Sekarang jam berapa? 12 kurang sedikit. Lah kalau maghribnya jam tengah 6 lebih berapa gitu. Terkadang kita pontet-pontet. Kalau mau ngaji waktunya habis maghrib, lah setengah 6 masih di jalanan. Ternyata udah azan. Lah belum nyampe, masih jauh. Subuh juga gitu. Loh, kita baru melek gitu. Lah kok udah azan ini mau kuliah subuh. Karena terkadang waktunya berubah-ubah. Tapi kalau melihat patokan syariat ini gak pernah berubah sampai kiamat. Inilah kehebatan syariat agama kita. Ini mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Ngajinya sampai di sini. Ada tanya jawab? Ini masalah ini misalkan kita dari Cikarang ke Bekasi, saya pegawai PT lah kan gitu ya, dan jemputan. Karena kita tidak tahu dalam kondisi jalan. Nah suatu saat ketika kita pulang jam 5 itu dalam satu macet sampai lewat waktu isya. Nah itu seperti apa Pak kira-kira? Lewat habis isya maghribnya. Ya kalau saya mendingan turun. Wah ini kelihatan macet ini. Oh macet ini, nanti saya gak kebagian sholat maghrib nih. Ya mendingan turun sholat maghrib dulu ya. Iya naik ojek. Oh lewat tol. Ya udah kalau lewat tol ya. Coba kalau kompak gitu ya, sopirnya sama karyawannya macet ini, berhenti aja dulu sholatnya. Kalau kompak. Kalau enggak banget gimana? Ya udah nanti itu gak boleh jamak kosor, kodok namanya. Kodok ya. Jadi kalau di jamak kosor ya gak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Harus bepergian jauh. Mau cuman Cikarang Bekasi, ya Cikarang gini. Cibitung MM 2000 sini lewat belakang ini nyampe. Ya, nyebrang doang. Masa jamak kosor. Iya, jadi gitu Pak ya, itu kodok ya. Tapi kalau ada yang berani ya mestinya diajak kompak. Yuk, karena macet nih, belok aja Pir, sholat dulu. Gitu. Oh. Ya jual di rest area tuh Pak. Iya. Ya sholat. Baru nanti malah itu bah luar biasa ini. Ya dakwah kita. Tapi kalau memang terpaksa ya enggak ya. Misalnya ya enggak kebetulan di rest area. Ya udah harus dikodok. Namanya kodok bukan jamak kosor. Coba ya. Kalau kita mengacu ke bumiku semuanya adalah masjid. Sebetulnya kalau misalnya mau macet gitu, turun aja kompak sholat di situ di tanah itu, juga masalah ya. Di Pak Latif ya, sholat aja di tanah itu nggak masalah. Karena apa ya? Semua buminya Allah itu masjid, itu masjid, itu Pak. Tempat sujud, tempat sujud, itu. Mau macet nih, push, turun aja, turun, minggir, sholat dulu. Ngadep kiblat. Wah ini top. Daripada nanti kodok ya
pikiran ganjel, pikiran ganjel. Tapi boleh, gitu ya Pak ya. Wallahu a'lam. Ternyata kalau subuh ini pekerjaan ada kesiangan, fotonya gimana? Namanya siangan kan waktunya tadi sampai terbitnya matahari. bangun-bangun udah jam 7 gitu, udah terbit matahari gitu. Tapi bener kesiangannya karena nggak disengaja tuh. Jadi memang bener-bener nggak terbangun gitu. Tahu-tahu udah kesiangan gitu bangun. Gak apa-apa wi rizki wi. Yo sampean kodho. Kodho gak boleh nggak sholat itu. Wah, udah habis nih waktunya. Nggak sholat tuh, nggak boleh. Tetap dikodho. Betul nih? Batasnya kira-kira jam berapa itu? Kalau jam 6 udah termasuk kodok apa? Enggak, yang penting dilihat aja matahari udah terbit belum. Jangan lihat jam. Kalau kan kau mendung. Kalau mendung ya kita mencari yakin. Yakinnya kita harus nyari informasi kepada siapa ya. Masa iya sih kita kalau ketinggalan sehari terus lalu sama sekali nggak tahu. Oh, terbitnya matahari setiap hari itu jam sekian, kira-kira jam sekian. Berarti kan udah jam sekian, ini berarti waktunya udah habis dan ini pasti udah terbit matahari gitu. Gitu ya Pak ya. Bon, Bu, gak ada yang nanya. Maksud saya nanya itu kita bagi ilmu gitu. Ibu yang bisa jawab ya nggak apa-apa. Jadi saya supaya apa? Ini lebih akrab ya. Sifatnya keluargaan, mencari ilmu, menuntut ilmu. Ini adalah kebersamaan di dalam cara kita untuk menjadikan kita bisa paham terhadap agama kita. Ngoten nggih. Pun nonton. Monggo. Bagaimana yang sebatas pandangan anjing ya fenomena seperti ini menyikapi seperti apa? Apakah ini tidak? Bu, ini yang ngomong ini suami sampean, kalau enggak ya enggak gitu ya. Jangan Bu. Auratnya perempuan itu di luar sholat maupun di saat sholat sama. Jadi sampean itu kalau di rumah, ya, di rumah atau di luar rumah itu sebetulnya sama. Kecuali sampean lagi di kamar sama suami atau di kamar mandi. Ya itu tadi yang saya tekankan kepada ibu-ibu supaya tetap nutup aurat itu, terlebih-lebih di rumah sampean itu sampean ada anak laki-laki yang sudah menginjak usia paham Ibu? Jangan gitu ini depan anak laki-laki yang udah remaja gitu pakai kolor sini yang mencotot semua. Anak kita ngeliatin nanti, apalagi ibu tidur di kursi mengkuangkang gitu. Itu bahaya. Kejadian nggak 1, 2, 3, 10, 100 anak akhirnya. Masa anak merkosa orang tua? Baru-baru ini di Lampung ini bahkan yang diperkosa bukan emaknya, neneknya. Yuk gara-garanya. Apalagi sekarang ini zamannya yang dilihat anak kita di HP itu, naudzubillah min. Ya Bu, hati-hati. Itulah sebabnya semenjak kecil anak kita usia sebelum balik itu, kamar itu harus pisah Pak. Antara anak kita laki-laki dan perempuan harus pisah. Bahkan laki-laki sama laki-laki harus pisah, perempuan sama perempuan pisah. Makanya Bu, kalau anaknya 4 mestinya kamarnya 5 kamarnya bapaknya 1, kamar anaknya 4. Kalau anaknya 10 kamarnya 11. Lah iya. Kalau di rumahnya ibu kita itu kan rumahnya jelek itu Pak Manut kamarnya banyak karena anaknya banyak.
Di dalam rumah aja kamarnya 6. Di dapurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena anaknya 12. 12. Soalnya apa? Bahaya sekarang. Laki sama laki ngumpul aja sekarang bisa jadi apa itu? Gay. Perempuan ya gitu. Jadinya apa ya? Lesbio. Jadi udah agama ini kalau diikutin pasti akan menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia itu. Kenapa mereka nggak dihormati? Karena mereka nggak mau nurut aturan agama. Bahkan dihinakan karena mereka nggak mau nurut aturan agama. Apa nggak ada agamanya? Agama ada, bahkan udah disampaikan ke kita. Cuman permasalahannya ada yang mau diatur sama agama, ada yang nggak mau. Bahkan ada yang setengah-tengah mau, tengah-tengah enggak. Tengah mau, tengah enggak. Kalau lagi mati mau diatur agama, tapi kalau masih hidupnya nggak mau. Lagi kawinan mau diatur agama, begitu nggak kawin yo mau lagi sunat yo mau diatur. Tapi begitu, jadi kita nggak boleh begitu. Itu orang-orang Yahudi. Jadi mengimani sebagian, mengkafiri sebagian yang lain. Kalau kita insya Allah usaha kita adalah akan totalitas apa yang menjadi perintah Allah, perintah agama, insya Allah kita akan berupaya untuk menjalankan. Gitu ya Pak ya. Baik, barangkali ini ngaji kita siang hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Salam Bu, salam sama Bapak ya. Coba Pak, saya salam sama Ibu istri sampean ya. Maksudnya salamnya diajak ngaji aja, bukan salam yang macam-macam. Ya, Pak, Bu, ini amanat nih sampai ini. Pak, ada salam dari Pak Zainul. Salamnya apa, Bu? Ajak ngaji ya. Ibu, kalau nggak disampaikan, Pak doain sandal jepitnya hilang. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Nabi ya Allah ya. Dan istri kepada orang muda suami kalau Bapak Mucio yang berbeda dengan Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin.